Aku jaga kehormatannya, tapi kau tega beri aku luka untuk selamanya. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata, yang mana kisah nyata ini akan mampu mengeluarkan butiran-butiran air mata bagi setiap pendengarnya. Kisah percintaan yang dialami oleh seorang ustadz, di mana dia sangat menjaga keutuhan cintanya selama bertahun-tahun, dan dia pun sangat menjaga kehormatan kekasihnya. Namun cinta yang dia jaga dan dia siram dengan ketulusannya harus berakhir dengan sangat menyakitkan dan menyisakan luka yang teramat dalam. Semoga kisah nyata ini dapat memberikan sebuah pelajaran dan dapat diambil hikmah bagi semua yang mendengarkan. Mari dengarkan sahabat, kisah cinta yang berakhir luka. Di sebuah pondok pesantren, aku mengabdikan diri mencoba untuk mengamalkan ilmuku, mengisi kekosonganku kala aku tidak masuk kuliah. Karena pada saat itu aku sedang mengejar S2. Namaku Muhammad Fahru Rozi, namun biasa dipanggil Ozi. Usiaku 21 tahun. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Namun berkat kegigihan dan kerja kerasku, aku bisa melanjutkan sekolah hingga bangku kuliah. Aku tak ingin merepotkan orang tuaku yang hanya tinggal ibuku seorang diri. Karena di usiaku 10 tahun, ayah sudah pergi meninggalkan kami. Aku 4 bersaudara dan kebetulan aku paling besar, sehingga aku bertanggung jawab atas semua biaya hidup ibuku, juga biaya pendidikan adik-adikku. Pada sore itu, pemimpin pondok pesantren mengajak aku untuk bersilaturahmi kepada seorang kiai, pemimpin pondok pesantren juga, yang tak jauh dari pondok di mana aku mengajar. Dengan senang hati aku ikut bersama beliau. Sesampainya aku di pondok tersebut, kami disambut dengan ramahnya dan dipersilahkan untuk duduk di ruangan tamu yang penuh dengan kedamaian. Ruangan yang tercium aroma surga yang penuh dengan cinta. Di saat aku terbuai dengan obrolan-obrolan para kiai, masuk seorang akhwat dengan membawa sebuah nampan yang berisikan 3 gelas kopi dan 2 piring makanan untuk disajikan kepada kami. Di saat akhwat itu meletakkan nampan, tidak sengaja kami saling bertatapan, sehingga aku sangat malu sekali, dan dengan sigap aku tundukkan pandanganku. Namun sungguh hatiku berdebar, jantungku berdetak kencang kala aku memandang sorot matanya yang begitu menyejukkan. Seorang akhwat yang memiliki paras yang sangat cantik, wajah kekuningan, mata yang teduh, dengan pakaian syar'i berwarna biru, sehingga mampu mengetuk pintu hatiku.
Tak bisa aku bohongi diriku, aku merasa kagum padanya. Alangkah bahagianya aku jika aku bisa menjadi kekasih halalnya, bisikku dalam hati. Setelah Ahwat itu pergi dari ruangan tamu, aku beranikan diri untuk bertanya kepada kiai pondok itu. Dan ternyata dia adalah santriawati yang sudah 2 tahun mondok di sana. Namanya Fatimah. Aku pun memberanikan kembali untuk meminta izin ingin meminta nomor telepon Fatimah yang telah membuat aku jatuh hati. Dan alhamdulillah kiai itu pun memberiku nomornya. Aku sangat senang dan gembira pada hari itu. Terasa ada hal baru dalam hidupku. Rasa yang akan membuat saya bahagia selamanya. Saya sangat bersyukur atas apa yang terjadi saat itu. Di saat aku kembali ke pondokku, aku merasa gelisah kala tanganku ingin menulis kata untuknya. Namun aku merasa enggan dibuatnya. Kegundahan hati, keresahan jiwa memaksaku menulis kata demi kata dan kuungkap kekagumanku pada Fatimah. Sosok perempuan muslimah yang tak pernah hilang dalam ingatan, yang wajahnya tak pernah terhapus dalam pikiran. Sorot matanya selalu terbayang. Sungguh bahagianya aku jika dia menjadi kekasihku. Setelah aku kirimkan SMS itu, hatiku berdebar, pikiranku tak tentu. Seakan aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku berulang kali melihat ponselku dan berharap Fatimah pujaan hati bisa membalas isi hati. Di saat hati yang tak menentu, terdengar SMS masuk ke ponselku. Dengan cepat tanganku mengambil dan membukanya. Ternyata jawaban Fatimah yang lembut membuat hatiku semakin luluh dan semakin berharap Fatimah bersedia menjadi tambatan hatiku dan dia tidak menolak menjadi kekasih halalku dan mau menjadi calon ibu dari anak-anakku. Dengan hati yang berbunga-bunga, aku mencoba beranikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang setiap detik berkecamuk dalam kalbuku. Namun malam itu aku tidak dapat jawaban pasti darinya, karena Fatimah meminta waktu untuk berpikir 1 minggu saja. Aku paham dan mengerti, maka aku beri dia waktu untuk berpikir, karena aku tak mau dia menyesali keputusan yang terhitung terburu-buru. Waktu telah kulalui, 1 minggu telah tiba, penantian 1 minggu yang kurasa setahun, kini telah datang. Aku sudah tak sabar menanti jawaban darinya. Aku pun mengambil ponsel di sakuku dan mencoba bertanya dan menagih jawaban yang telah dia janjikan. Tidak menunggu lama dia menjawab SMS-ku dan alhamdulillah aku bersyukur Fatimah menerima cintaku. Dan Fatimah pun merasakan hal yang sama, jatuh cinta pada pandangan pertama. Itulah istilah yang tepat untuk hubungan kita berdua.
Bahagianya hatiku saat itu. Mungkin inilah bidadari yang Allah turunkan untukku, untuk menemani aku sepanjang hidupku, untuk memberiku kebahagiaan. Terima kasih ya Allah atas kebahagiaan yang kudapat saat itu. Setelah dia menerima cintaku, aku meminta dia untuk meluangkan waktu sebentar saja untuk aku kenalkan dengan ibuku. Dia pun sangat tidak keberatan dan kita pun mengatur waktu untuk bisa bertemu dengan ibuku. Dan aku mau Fatimah tahu tentang keadaanku, keadaan sederhana yang tak bergelimangan dengan harta. Namun aku punya harapan dan punya cinta yang tulus, yang insya Allah akan membawa hubunganku dalam sebuah kebahagiaan. Akhirnya pagi itu aku jemput dia di pondoknya dan kubawa dia ke rumahku. Di saat kami mengetuk pintu dan memberi salam, ibu membuka pintu dengan wajah heran dan terpancar kebahagiaan. Ibuku dengan ramahnya mempersilahkan masuk aku dan juga kekasihku. Gembiranya hati ibu kala aku menceritakan hubungan kita berdua yang insya Allah kita bisa saling memiliki. Fatimah pun berpamitan sama ibu. Aku pun mengantarnya kembali hingga masuk ke dalam pondoknya. Kuucap terima kasih kepada Fatimah yang telah memberiku kebahagiaan yang tak biasanya. Fatimah pun tersenyum seakan dia pun sangat bahagia dengan hubungan itu. Hari demi hari kulewati, bulan pun silih berganti. 5 bulan sudah kujalani hubungan dengan semestinya. Namun terbesit dalam hati ini bahwa pacaran itu dalam Islam tidak dibolehkan, apapun alasannya. Pacaran tetap suatu hal yang tidak dibenarkan, walau aku tetap menjaga kehormatannya. Begitu pula dengan kehormatanku. Aku tak pernah menodai cintanya. Aku ingin menjaga dan memberikan yang terbaik untuknya. Aku sangat sayang sekali padanya. Aku sangat mencintainya, dan aku pun sangat takut kehilangannya. Begitupun dia yang sangat mencintaiku, kecuali dia berbohong padaku, aku tak tahu. Karena dalamnya lautan bisa aku selami, namun dalamnya hati aku tak mampu untuk mengetahui. Hanya Allah yang Maha Tahu dan Maha Mengetahui. Kuserahkan segalanya pada Allah yang Maha Suci. Tapi satu bukti bahwa dia pun mencintaiku adalah selama kita ada hubungan, tak pernah sedikit pun kita ada masalah. Setiap malam kita hanya bertanya kabar dan saling memberi perhatian lewat SMS saja. Walau ku tahu bahwa semua ini salah, sehingga aku mengutarakan niatku untuk segera melamarnya. Namun Fatimah memberiku jawaban bahwa dia belum siap untuk berumah tangga. Aku pun katakan sama Fatimah bahwa aku tak ingin hubungan ini berlarut. Aku ingin menjalin hubungan yang halal. Tidak seperti ini, kataku dalam SMS. Akhirnya Fatimah pun memberiku sebuah harapan bahwa dia akan menerima lamaranku jika aku telah selesaikan kuliahku. Aku pun menyanggupi keinginan Fatimah dan aku pegang janjinya. Sejak saat itu aku benar-benar fokus kuliah dan masa depanku.
Aku selalu tabung sebagian gaji untuk aku kumpulkan, dan sebagian aku beri pada ibuku. Namun ada yang aneh dari ibuku. Semenjak aku memberitahu tentang janji aku dengan Fatimah, uang bulan ibu selalu ibu belanjakan. Ketika aku bertanya kepada ibu, kenapa ibu sering belanja baju, jawabannya membuat aku terharu bahagia. Karena ibu mengumpulkan sedikit demi sedikit keperluan Fatimah, dari mulai baju, hijab, mukena, dan keperluan wanita lainnya. Dan jika nanti anaknya telah lulus kuliah serta bisa menikahi Fatimah, ibu telah persiapkan segalanya. Sungguh membuat terharu dengan segala jawaban ibu. Semoga niatku dan niat ibu Allah beri keberkahan, dan semoga harapan serta impian kita Allah kabulkan. Aku berharap hubunganku dengan Fatimah berjalan sesuai harapan, sehingga aku berpikir untuk meminta Fatimah pindah ke pondok di mana aku mengajar, supaya aku dapat melihat dan menjaganya setiap hari dan setiap saat. Pasti aku akan merasa selalu bahagia berada dekat dengan kekasih hati yang sangat aku cintai. Kuutarakan niatku padanya, dan Fatimah pun meminta waktu untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Dan akhirnya Fatimah pindah ke pondok di mana aku mengajar. Betapa senang hatiku bisa melihatnya setiap waktu. Fatimah pun akhirnya diberi amanat sebagai pengajar di pondok itu. Setelah 2 tahun lamanya kami jalani kebersamaan di pondok tersebut. Tepat di hari wisudaku, aku menagih janji pada Fatimah. Janji yang pernah Fatimah ucapkan dulu, bahwa Fatimah akan menerima lamaranku setelah selesai kuliahku. Namun di saat aku menagih janji itu, jawaban Fatimah membuat aku kaget dan tak percaya bahwa dia masih belum siap untuk menerima lamaran. Begitu singkat dan begitu mudahnya dia berkata seperti itu. Bertahun-tahun lamanya kutunggu hari ini, namun yang kutunggu memberi jawaban yang begitu menyakitkan. Aku pun memberi keputusan pada Fatimah untuk berpisah sementara waktu, tapi bukan untuk selamanya. Dan jika Fatimah sudah siap untuk aku lamar, aku menyuruhnya untuk memberi kabar. Namun, jika Fatimah sudah tak lagi sayang dan cinta padaku, juga sudah ada kekasih penggantiku, tolong pula untuk memberitahu. Fatimah pun menjawab dengan singkat, insya Allah, dan kata maaf jawaban terakhirnya. 2 bulan berlalu, aku mendapat sebuah kabar bahwa Fatimah sudah mempunyai kekasih baru. Hampir semua orang di pondok tersebut tahu bahwa aku adalah kekasih Fatimah. Tapi saat itu pula hampir semua orang pun tahu bahwa dia punya penggantiku, kecuali aku yang tak tahu. Di saat aku mencoba untuk bertanya kepada temannya atau murid-muridku, mereka sepertinya tidak tega untuk memberitahu, dan mereka hanya menjawab, tanyakan sendiri saja sama Fatimah. Itu lebih baik daripada bertanya pada orang lain. Itulah jawaban dari mereka. Ketika semua orang tak ingin memberitahuku, ku coba untuk bertanya padanya, dan jawabannya iya.
Aku sudah punya kekasih baru. Jawaban yang sungguh sangat menyakitkan. Jawaban yang seolah mematahkan segala harapan. Setelah sekian lama aku menunggu kepastian darinya, namun Fatimah memberiku luka yang sangat dalam, yang sungguh sulit aku sembuhkan. Hatiku sakit mendapat kabar itu. Aku terluka dengan pilihannya. Aku tak tahu apakah aku harus rela atau aku harus terus berjuang. Aku pun tak tahu. Seminggu berlalu, aku dikejutkan dengan adanya SMS dari Fatimah. Di saat kubuka hatiku terasa hancur, bahwa dia mengatakan aku memilihnya dan aku akan segera menikah dengannya. Seakan aku tak percaya atas jawabannya. Jawaban dari seorang perempuan yang sangat aku sayang, yang selalu aku jaga, yang selalu aku cinta, yang selalu aku puja. Benarkah dia mengatakan hal itu? Lalu apa maksud dari janji dia dulu? Apa salah? Apa kekuranganku? Pertanyaan demi pertanyaan telah memenuhi pikiran. Betapa teganya kau campakkan aku begitu saja. Betapa teganya kau melupakan aku setelah bertahun-tahun kita lalui kebersamaan. Sebegitu tak berartinya aku di matanya. Sebegitu kurangnya aku di hadapan. Aku sudah berniatan baik. Kenapa niat baikku salah di pandangannya? Aku bahkan sangat tidak menodainya. Aku selalu menjaga kehormatannya dengan segera ingin melamarnya. Tapi apa balasan dia sekarang sama aku? Sungguh hatiku telah hancur dibuatnya. Kalau memang dia tidak suka padaku, kenapa harus ada janji? Kenapa harus memberi harapan? Kalau hanya akan menyakitkan. Setelah aku sangat mencintainya dan sangat menyayanginya, dengan mudah kau bilang sudah punya pengganti dan maaf. Semudah itukah harus memaafkan? Semudah itukah harus menerima kenyataan? Setelah merenung sendiri dengan kegelisahan yang tak pasti, SMS ponselku pun kembali berbunyi. Dia bertanya tentang kabar ibuku. Ibuku sangat menyayangi Fatimah. Bahkan ibu dengan sangat semangat setiap bulan membelikan keperluan Fatimah. Kala nanti sudah dinikahi olehku, ibu memberikan semuanya pada Fatimah. Namun sayang, ibuku belum mengetahui hubungan kami sekarang. Bahkan hampir setiap hari, ibu selalu bertanya kapan aku akan melamar. Dan aku hampir setiap hari pula bercerita dengan ibu tentangnya. Namun kini semuanya hanyalah tinggal kenangan. Di saat dia bertanya tentang kabar ibu, aku hanya menjawab, lihat saja sendiri. Bagaimana kabar ibu sekarang? Aku tak tega untuk memberitahu ibu tentang hubungan kita yang telah berakhir. Ibu menyimpan harapan besar untuk kita bisa bersama untuk selamanya. Namun kini semua harapan sudah sirna. Segala impian telah lenyap. Hanya tinggal luka yang teramat dalam yang kurasa. Fatimah pun menjawab kembali, aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita. Aku sudah ada calon suami yang akan mendampingiku selamanya. Untuk yang terakhir kalinya, aku meminta Fatimah untuk menemui ibuku di rumah. Dan Fatimah pun akan sempatkan waktu untuk bisa menjumpai ibuku. Pada malam hari Fatimah datang ke rumahku. Aku tak mau mengganggu obrolan mereka. Aku tinggalkan mereka di ruang tamu. Aku masuk ke kamarku dengan rasa luka yang semakin menyiksa. Relakah aku harus melepaskan orang yang aku sayang? Ikhlaskah aku untuk melihat dia bahagia dengan pilihan? Aku tak tahu. Kedatangan Fatimah ke rumahku membuat ibu bahagia. Ibu sambut Fatimah dengan wajah berseri dan sangat senang sekali.
Fatimah meminta maaf kepada ibu bahwa dia tidak bisa bersama Ozi, dan Fatimah masih belum siap untuk menikah dengannya. Ibu hanya berdiam dan tertegun. Terlihat kesedihan di wajah ibu. Ibu yang sangat berharap Fatimah menjadi menantunya. Namun Fatimah sekarang pergi meninggalkan aku dan ibu. Setelah Fatimah pamit, aku pun keluar kamar dan memberitahu ibu bahwa Fatimah bukan soal belum siap menerima lamaranku, namun dia sudah mempunyai penggantiku, dan tidak akan lama lagi mereka akan menghalalkan hubungan. Di saat aku bercerita tentangnya kepada ibu, seketika itu ibu menangis dengan sangat derasnya. Ibu tak kuasa mendengar kenyataan yang kuberikan padanya. Harapan besar yang selama ini ibu simpan kini hancur seketika dan meledak seiring tangisan air matanya. Semua hal yang telah ibu persiapkan, segala hal yang telah ibu beli dan ibu kumpulkan selama bertahun-tahun, kini harapan itu seakan sirna. Dan segala pengorbananku dan pengorbanan ibu sia-sia. Aku yang dari tadi menahan air mataku, kini aku pun tak kuasa membendungnya karena melihat ibu tak henti menangis. Aku peluk ibu, aku meminta maaf padanya. Mungkin ini takdirku dan dia bukan jodoh terbaikku, dan aku harus mencoba untuk mengikhlaskan kepergiannya. Hari pernikahan pun telah datang. Aku dan ibu dapat undangan darinya. Namun aku menyuruh ibu untuk tidak menghadirinya karena aku takut ibu tak kuasa melihat Fatimah bersanding dengan orang lain, bukan dengan anaknya. Begitupun aku tak memenuhi undangan Fatimah untuk menghadiri acara resepsinya karena pasti aku tak akan kuat harus melihat orang yang aku sayangi kini sudah milik orang lain. Hati ini terlalu terluka dibuatnya, dan ibu merasa sedih setelah kepergian. Hari terus berlalu. Setiap hari aku mengajar kembali, namun setiap hari pula aku harus melihatnya karena suaminya tak lain teman sepondokku juga. Mereka berdua mengajar di pondok yang sama. Dulu aku merasa bahagia bisa bersama satu pondok dengannya, karena dengan cara itu aku bisa menjaganya. Namun sekarang seakan luka itu terus berasuk memenuhi ruang dalam hatiku. Aku sakit melihatnya. Aku terluka melihat kebersamaannya. Dia yang bertahun-tahun kujaga kehormatannya, kini kau balas aku dengan luka untuk selamanya. Aku sungguh tidak kuat. Akhirnya, aku putuskan untuk berhenti mengajar di pondok itu, supaya aku tidak melihat kembali kebersamaannya. Karena setiap aku melihatnya, luka itu terasa semakin bertambah. Aku pergi dari pondok itu dengan derai tangis kiai yang tak ingin aku jauh darinya. Dengan bekal nasihat dari beliau, aku mencoba melangkahkan kaki untuk menghapus segala kenangan dan mencoba untuk mengikhlaskannya. Biarkan aku pergi dari pondok itu dengan rasa luka yang teramat dalam. Mungkin dengan aku tidak bertemu lagi dengannya, seiring berjalannya waktu luka ini akan sembuh. Rasa sayang yang terlalu dalam, cinta yang terlalu tinggi untuk jatuh, membuat aku tak mampu menahan segalanya. Aku tak kuasa untuk menerimanya. Aku mencoba dan akan terus mencoba untuk melupakan segalanya. Mungkin inilah yang bernama takdir, dan aku harus ikhlas menerima. Karena sejatinya manusia hanya bisa merencanakan, Allah lah yang menentukan. Selamat tinggal untuk orang yang aku sayang. Selamat jalan untukmu yang selalu ku rindu.
Dan terima kasih atas segala luka yang kau beri. Semoga kamu bahagia dengan kehidupan baru.